Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Suara Demokrasi, ruang diskusi yang akan membahas terkait isu-isu sosial dan politik dari sudut pandang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat akrab atau biasa dalam masyarakat, yaitu terkait praktik uang dan praktik klientelisme di tengah masyarakat. Bersama narasumber kita hari ini yaitu ibu saya sendiri yang akan membongkar realita yang terjadi di lapangan dengan apa adanya. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai obrolannya. Nah, kita kan akan membahas terkait pemilu ya Ibu. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama, saat musim pemilu tiba, banyak warga menerima uang atau bingkisan dari calon. Menurut Ibu sendiri, bagaimana masyarakat memandang praktik ini? Apakah dianggap wajar atau justru disadari sebagai pelanggaran? Ya, bagi masyarakat kecil itu wajar, tapi kalau bagi masyarakat kalangan atas itu mungkin suatu pelanggaran. Baik, pertanyaan kedua, di banyak daerah menjelang pemilu, masyarakat sering terlihat menunggu datangnya bantuan dari calon tersebut. Apakah menurut Ibu ini karena masyarakat memang mengharapkan imbalan atau karena terbiasa dengan pola seperti itu dari pemilu sebelumnya? Ya, masyarakat mungkin berharap karena dari pemilu sebelumnya itu sering mendapatkan seperti bingkisan atau uang. Kan banyak orang bilang kalau nggak dikasih uang kita nggak memilih. Apa yang sebenarnya mendasari cara berpikir masyarakat terkait hal seperti itu? Ya, mungkin kalau bagi masyarakat kalau nggak dikasih uang itu katanya nggak dikasih sanggup buat ke TPS. Baik. Nah, dari banyaknya program bantuan atau kegiatan sosial seperti sembako, perbaikan jalan, atau acara komunitas yang baru muncul mendekati kampanye, itu menurut Ibu apakah masyarakat menyadari bahwa hal ini bukan murni bantuan tapi bagian dari strategi politik untuk mendapatkan suara? Ya, bagi masyarakat kecil mungkin itu bukan suatu bantuan, mungkin itu cuma suatu cara untuk meraih suara terbanyak. Baik. Apakah menurut Ibu masyarakat merasa sungkan atau tidak punya pilihan lain ketika menerima uang dari calon atau justru merasa berhak menerimanya? Ya, kalau menurut saya masyarakat kecil itu menerima uang itu karena sebagai balas budi atau sebagai jalan untuk melihat bagaimana calon itu mendekati masyarakat kecil. Apa anggapan bahwa masyarakat sendiri itu melanggengkan politik uang karena merasa tidak mendapatkan manfaat dari politik yang bersih? Bagaimana Ibu melihat kenyataan ini? Kalau bagi masyarakat kecil itu mungkin kurang adanya manfaat karena selama ini prakteknya cuma ada di janji-janji saja. Baik, di beberapa kasus kan ada warga yang mengaku memilih berdasarkan balas budi, bukan visi misi calon. Bagaimana fenomena ini terjadi di masyarakat bawah? Karena masyarakat bawah, terutama masyarakat kecil itu karena kurang adanya informasi atau sosialisasi dari berbagai macam calon. Oke. Apakah praktik ini memiliki hubungan kuat yang terjadi di desa-desa karena kedekatan emosional dengan calon atau justru karena keterbatasan informasi? Ya, kebanyakan masyarakat kecil itu karena kurang adanya informasi dari berbagai pihak, terutama kedekatan masyarakat dari berbagai, terutama tokoh masyarakat itu kurang adanya sosialisasi.
Baik. Pernahkah Ibu melihat ada tokoh masyarakat seperti kepala desa atau tokoh agama yang justru ikut menjadi perantara dalam politik uang? Nah, bagaimana pengaruh mereka terhadap masyarakat? Kalau selama ini saya belum pernah melihat, tapi biasanya itu tokoh masyarakat seperti kepala desa apa-apa itu mungkin melalui perantara calo. Oh, begitu. Kalau melihat kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pemberian uang ini sebagai hal biasa dalam pemilu, menurut Ibu apa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mengubah cara pandang masyarakat ini di tingkat masyarakat menengah ke bawah? Ya kalau saya itu kalau bisa itu jangan pakai politik uang. Kalau bisa itu masyarakat kecil, terutama masyarakat ya agak yang ke dalam itu dikasih sosialisasi, terutama perihal ya kayak pemilu-pemilu, entah itu pilkada, entah itu pemilihan kepala desa, itu harus sering dikasih sosialisasi ke tempat-tempat seperti waktu perkumpulan PKK atau perkumpulan posyandu. Baik, nah dari obrolan ini apa pesan dan kesan untuk pemilu ke depannya? Ya kalau menurut saya politik uang itu jangan digunakan lagi karena masyarakat kecil sering terjebak dalam situasi seperti itu. Kalau dikasih uang tuh masyarakat kecil intinya itu kayak seperti balas budi gitu karena sudah merasa menerima uang. Oke teman-teman, nah itu tadi obrolan kita soal uang dan suara, yang mana dua hal tersebut sayangnya masih saling tertukar dalam praktik demokrasi kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa teman-teman share, follow, dan untuk mendengarkan apa tuh isi podcast kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.